Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Nurul Awaliyah dari Administrasi Pendidikan 2018 kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penggunaan data BPS untuk perencanaan pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu BPS. BPS atau Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik, jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya terdiri atas statistik dasar yang sepenuhnya diselenggarakan oleh BPS, statistik sektoral yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah secara mandiri atau bersama dengan BPS, serta statistik khusus yang diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya secara mandiri atau bersama dengan BPS. Selanjutnya ada perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, menimbang, serta memutuskan keputusan yang mempunyai konsistensi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, dalam melakukan sebuah perencanaan, hal pertama yang harus dilakukan yaitu pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Nah, data tersebut mempunyai fungsi penting dalam perencanaan pendidikan, karena tanpa adanya data tersebut, perencanaan pendidikan tidak mungkin dapat dikembangkan. Data tersebut mencakup berbagai aspek, bukan hanya pendidikan saja, melainkan juga data di luar pendidikan, seperti kependudukan, ekonomi, sosial, ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Dalam teknik pengumpulan data, pengumpulan tersebut bukan hanya sekedar bagaimana mengumpulkan data yang diinginkan dalam suatu daftar, tetapi harus meliputi prosedur-prosedur cara perolehan data, pengorganisasian, dan cara memperbaharui data. Pengumpulan data ini harus dilaksanakan dan tersedia pada waktu yang tepat dan pada saat pembuatan keputusan. Dalam memperoleh data, BPS menggunakan teknik sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Sedangkan untuk survei, BPS itu meliputi Susenas, Sukernas, survei industri besar, sedang, dan potensi desa. Contoh kasusnya, jika di dalam suatu daerah akan dibangun sebuah sekolah, maka data yang dibutuhkan yaitu data kependudukan. Salah satunya yaitu data populasi usia sekolah yang ada di daerah tersebut. Data tersebut dapat kita peroleh dari BPS, kemudian dapat kita olah untuk mengetahui sekolah apa yang cocok dibangun di daerah tersebut. Selain data kependudukan, faktor ekonomi juga mempengaruhi, seperti harga tanah. Nah, harga tanah itu mempengaruhi posisi pemilihan kedudukan sekolah. Kesimpulannya, seorang perencana pendidikan harus mengetahui hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dalam melakukan perencanaan. Yang pertama dilakukan oleh seorang perencana yaitu pengumpulan data. Di Indonesia, terdapat sebuah lembaga yang menghasilkan data secara teratur dan transparan, agar masyarakat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan data yang diperlukan termasuk oleh perencanaan pendidikan, yaitu Badan Pusat Statistik atau BPS. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.